saya akan menjelaskan tentang rangkaian pneumatik dengan single acting, yang mana kita akan merancang sebuah silinder pneumatik single acting, yaitu ada 3 rangkaian single acting dan 3 rangkaian double acting dan 4 rangkaian elektrik, yang mana pada masing-masing rangkaian tadi itu sudah dipresentasikan secara offline, yang nanti kita akan menjelaskan secara offline atau secara daring untuk sisanya. Yang pertama ini ada sebuah single acting, yang mana kita menggunakan ada kompresor yang akan melalui sebuah filter. Saya ditekan, dia akan maju, dia ditekan, dia akan mundur, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan 3/2 ya. 3/2 itu apa? 3/2 itu 3 itu untuk katupnya, 2 itu posisinya. Itu ketika posisi 1 dia maju dan posisi kedua dia itu mundur. Jadi kan ini ada dua kondisi. Dia satu ditekan dia akan maju, dan satu ditekan lagi dia akan mundur, seperti itu. Jadi kan balik gitu kan, karena ini ada kayak sebuah bar seperti itu. Itu untuk rangkaian yang pertama. Sedangkan untuk rangkaian yang kedua seperti ini, ketika ditekan dan tahan lama, dia itu akan menghitung digunakan komponen ini dari kompresor lalu menuju ke air valve atau yang sejenisnya, dan akan menjalankan silinder seperti ini, seperti itu. Selanjutnya yang double acting, kita running. Untuk kemarin saya sudah menerangkan tentang yang bagian ini, lalu kita lanjut yang bagian ini. Ketika ditekan menggunakan bar juga, itu akan kembali lagi seperti kondisi awal yang sama. Kita juga menggunakan air valve 5/2, yaitu ada 5 posisi, 5 katup dan 2 posisi, seperti itu. Ketika dari air kompresor lalu menuju sini, lalu akan masuk ke sebuah silinder dan akan menyalakan tadi silindernya. Sama juga ini tekan, dia akan mundur, seperti itu. Jadi ketika ini sudah ditekan akan maju, dan ini akan melakukan sebuah pembuangan udara bertekanan, seperti itu. Dan lanjut yang kedua, ini ada yang hampir sama seperti sebelumnya. Mungkin saya akan menjelaskan lagi. Ketika sebuah kompresor lalu akan melalui sebuah filter, akan mengalir di sebuah valve. Tekan, dia akan lama sebanyak 50% udara bertekanan dan setting 50%, dan dia akan kembali setelah sudah terpenuhi B2 ketika dari ini B2 ini. Ketika ini ditekan, ini nggak akan mempengaruhi apa-apa, karena ini dipengaruhi oleh ketika ini sudah ditekan, lalu ketika sudah memenuhi dari B2 tadi atau sensornya tadi, dia akan langsung trigger untuk membuang udara bertekanan tadi, seperti itu. Jadi cukup sederhana ya. Ketika dari kompresor lalu menuju ke filter, dan akan ketika kita menekan valve tadi, dia akan bergerak sebesar 50%, dan ketika sudah memenuhi B2 atau indikator B2, dia akan otomatis kembali lagi ke posisi awal dengan kecepatan yang sama, seperti itu. Lalu lanjut yang rangkaian yang ketiga atau yang selanjutnya, ini yang bersama. Ketika kita tekan, dia untuk mengunci, ketika kita tekan dia kembali lagi secara otomatis, seperti itu. Lalu lanjut yang rangkaian yang ketiga, yang elektrik. Kemarin saya sudah menjelaskan yang bagian ini, lalu kita yang lanjutnya ini. Ketika ini ditekan, dia akan mengunci dari kompresor lalu ke filter. Nah, ini ibaratnya kayak sebuah gerbang atau kontak yang NO, lalu dia akan menjadi NC dan tertutup atau close, yang akan mengalirkan udara bertekanan ketika kita tekan.
juga kita lepaskan, dia akan otomatis mundur ke kecepatan yang sama ke posisi awal seperti itu. Ini juga sama, jadi bisa dikendalikan di dua posisi, dua tempat. Ini untuk rangkaian kontrolnya seperti ini, dan ketika kita lepaskan dia akan mundur dengan kecepatan yang sama seperti itu. Lalu saya akan kembali ke yang ini atau yang kedua. Ini Y1 dan Y2 itu terhubung ke sini, Y1 dan Y2 dan Y3 dan Y4 dan Y4 itu terhubung ke sini, Y3 dan Y4. Ketika push button itu ditekan, dia otomatis menyala dan men-trigger jadi S2 dan S3. Ketika S1 sudah terpenuhi dan memenuhi langsung ke S4, langsung dia akan men-trigger mengalirkan udara pertekanan langsung ke kontak Y3, dan Y3 akan mengaktifkan silinder yang akan mengaktifkan S2 sampai ke S3. Ketika S3 sudah terpenuhi, maka dia akan langsung kembali ke posisi awal dan mengembalikan silinder pertama ke posisi semula seperti ini. Jadi menggunakan relay juga, tekan dia akan masuk kembali seperti itu. Lanjut yang kedua, di total ada 4 rangkaian untuk yang elektrik. Tadi kita sudah membuat 2, sekarang ini juga 2. Kita running, kondisi running. Ketika ditekan, dia akan maju, dia akan kembali. Sama kayak prinsip sebelumnya, kita menggunakan kontak A1 dan A2. A1 itu untuk posisi awal dan A2 itu untuk posisi akhir, dia akan menuju. S1 dan S2 itu untuk posisi sebuah valve-nya, diatur menggunakan kontak ini. Ketika dia ditekan, dia akan maju dan mundur seperti itu. Dalam udara pertekanan menuju valve nomor 2 yang akan mengaktifkan tadi silinder tadi itu bekerja ketika dari rangkaian kontrol itu diaktifkan seperti itu ya. Sama halnya yang kedua ini kita melakukan R1 way control untuk mengaktifkannya sebesar 100%. Ketika dinyalakan, dia akan otomatis dan ditahan, dia akan maju dengan kecepatan yang cepat atau full 100% seperti itu. Sama halnya kayak sebelumnya, ditekan dan kembali itu juga. Itu kita bisa atur kecepatannya. Misalnya kita menggunakan diubah ke kondisi 50%, itu untuk ketika dia maju dan dia mundur itu 100%. Kita running, kita oke saja, yes, dan kita tekan, dia akan pelan-pelan banget, dan saat dia kembali dia itu dengan kecepatan penuh seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.